Dalam Islam, disebutkan bahwa setiap manusia memiliki jin korin, yakni jin yang diciptakan Allah untuk mendampingi manusia sepanjang hidupnya. Jin ini bukan sekadar pengiring, tapi juga bisa membisikkan godaan agar manusia tergelincir dari jalan lurus. Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa bahkan beliau memiliki jin korin. Namun jin itu masuk Islam dan tidak menggoda beliau. Jin korin bukan jin sembarangan. Ia hidup selama usia manusia yang diikutinya dan memahami segala kelemahan serta kebiasaan manusia tersebut. Ia bisa meniru suara hati dan menciptakan ilusi logis dalam pikiran, sehingga manusia sering tidak sadar sedang digoda. Dalam tradisi ruqyah, jin korin kadang menampakkan pengaruhnya dalam bentuk bisikan, mimpi aneh, atau kecenderungan buruk yang tak beralasan. Ini bukan tahayul, tapi bagian dari dunia gaib yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Banyak kasus nyata di mana orang yang kerasukan ternyata sedang berada di bawah pengaruh jin korin yang kuat dan dominan. Dari sinilah kisah nyata berikut dimulai. Kisah seorang ustaz yang mengalami peristiwa tak terduga saat menangani seorang pemuda yang dikawal oleh jin korinnya sendiri. Suatu malam, Ustaz Abdul Malik mendapat panggilan dari seorang keluarga di Bandung. Anak laki-laki mereka, Arif, berusia 17 tahun, tiba-tiba berubah sikap, murung, mudah marah, dan sering bicara sendiri. Ia juga sering bermimpi buruk yang terus berulang. Keluarga ini telah mencoba pengobatan medis, namun tak membuahkan hasil. Saat Ustaz Malik tiba, ia segera merasakan aura berbeda dalam rumah itu, tenaga spiritual yang tidak biasa. Setelah membaca beberapa ayat ruqyah, Arif mendadak berteriak dan berkata dalam suara yang bukan miliknya, "Dia milik kami. Sejak lahir aku bersamanya." Ustaz Malik langsung tahu, ini bukan jin biasa, ini adalah jin korin. Melalui komunikasi spiritual yang sangat hati-hati, jin itu mengaku telah bersahabat dengan Arif sejak kecil. Ia membisikkan kecemasan, membangun ketakutan, dan menciptakan rasa benci terhadap ibadah. Jin itu bahkan tahu momen-momen terlemah Arif, saat orang tuanya bertengkar, saat ia merasa gagal di sekolah, dan masuk dari celah-celah itu. Ustaz Malik memulai sesi ruqyah intensif selama 7 hari. Hari pertama adalah yang paling berat. Jin korin Arif begitu kuat karena telah dibesarkan oleh emosi negatif yang terus-menerus. Ia bukan jin jahat dari luar, tapi bagian dari perjalanan hidup Arif sendiri, yang tumbuh bersama dengan rasa sakit dan trauma. Setiap malam, Ustaz Malik tidur di dekat Arif dan membaca zikir serta ayat-ayat tertentu. Arif sering terbangun dan berteriak, kadang tubuhnya bergerak sendiri. Jin itu berkata, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Ustaz. Aku adalah cerminan gelap anak ini. Kau tidak bisa memisahkan aku darinya." Tapi Ustaz Malik tak goyah. Di malam ketujuh, suasana berubah. Jin itu terdengar melemah. Arif akhirnya menangis sambil berkata, "Saya tidak ingin hidup seperti ini lagi." Ustaz Malik memeluknya, lalu memimpin Arif untuk membaca syahadat ulang dan doa pelepasan korin yang bersifat jahat. Malam itu, keheningan yang ganjil berubah menjadi kedamaian yang utuh.